Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. PPKN KD 3.1. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka. Contoh hewan langka yang ada di Indonesia antara lain orangutan, badak bercula 1, dan burung cendrawasih. Penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama. 2. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam sesuai dengan sila ketiga. 3. Melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita sesuai dengan sila keempat. Bahasa Indonesia KD 3.1. Membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. IPA KD 3.1. Pelestarian hewan. Upaya-upaya pelestarian hewan adalah 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawat dan juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta kita harus menjaga agar mereka tetap hidup di habitat aslinya. 2. Membuat tempat penangkaran untuk hewan-hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Penangkaran hewan. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya penangkaran di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. In situ artinya penangkaran hewan di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Pelestarian tumbuhan. Sama seperti halnya hewan, tumbuhan juga perlu kita lestarikan agar tidak punah. Upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. 2. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan atau secara liar.
dan melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. 3. Penghijauan. Setelah kita menebang pohon, kita harus menanam kembali pohon dengan jenis yang sama. 4. Membuat tempat pelestarian tumbuhan. 5. Mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan dengan tumbuhan baru. Penangkaran tumbuhan ada 2, sama seperti di hewan, yaitu in situ dan ex situ. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Contoh penangkaran ex situ adalah kebun raya. Alasan pelestarian hewan dan tumbuhan ada 4, yaitu agar tidak punah. 2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. 3. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. IPS KD 3.1 Fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara, 6 diantaranya dikepalai oleh presiden, yaitu negara Indonesia, Singapura, Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. 4 negara lain, yaitu Malaysia, dikepalai oleh Yang di-Pertuan Agung. Sedangkan negara Thailand dan negara Kamboja dikepalai oleh Raja. Dan negara Brunei Darussalam dikepalai oleh Sultan. Indonesia memiliki mata uang rupiah dan bahasa resmi Indonesia. Negara Malaysia memiliki mata uang ringgit dan bahasa resmi yaitu Melayu. Negara Singapura memiliki mata uang dolar Singapura dan bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Negara Thailand memiliki mata uang baht dan bahasa resmi Thai. Filipina memiliki mata uang peso Filipina dan bahasa resmi Tagalog. Negara Brunei Darussalam memiliki mata uang Brunei Darussalam dan bahasa resmi yaitu bahasa Melayu. Negara Laos memiliki mata uang kip dan bahasa resmi bahasa Laos. Negara Kamboja memiliki mata uang riel dan bahasa resmi Khmer. Negara Myanmar memiliki mata uang kyat dan bahasa resmi bahasa Myanmar. Negara Vietnam memiliki mata uang dong dan bahasa resmi bahasa Vietnam. SBDP 3.4 Teknik pewarnaan patung. Agar patung lebih menarik, biasanya patung diberi warna sesuai yang diinginkan.
Warna patung biasanya berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena minyak sebagai bahan dasarnya. Teknik pewarnaan patung ada dua teknik. Yang pertama, teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. 2. Teknik lakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang lebih tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang lebih pekat. Cat yang dipakai biasanya cat poster atau cat akrilik. Sekian penjelasan Ustazah. Dipelajari ya anak-anak. Tetap semangat, tetap rajin belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.